Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, tidur lelap. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tom Felton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kenangan buruk dan pesan-pesan penuh tuduhan membanjiri pikiran Saul. Rasa takut memenuhi hatinya. Tubuhnya bersimbah keringat, dan ia tidak dapat memejamkan mata. Keesokan harinya ia akan dibaptis, dan malam itu ia tidak dapat menghentikan pikiran-pikiran buruk yang menyerangnya. Saul telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus dan tahu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Namun, peperangan rohaninya terus berlanjut. Pada saat itulah sang istri meraih tangannya dan berdoa untuknya. Sesaat kemudian,
Damai sejahtera mengenyahkan ketakutan dari hati Saul. Ia lalu bangkit dari tempat tidur untuk menuliskan kata-kata kesaksian yang akan ia bagikan sebelum pembaptisan. Sesuatu yang tadinya tidak dapat ia lakukan. Selesai menulis, ia pun tidur lelap. Raja Daud juga tahu apa rasanya mengalami malam yang meresahkan. Saat melarikan diri dari anaknya sendiri, Absalom, yang ingin merampas tahtanya, Daud tahu bahwa ada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ia mengeluh, "Betapa banyaknya lawanku, meski rasa takut dan bimbang bisa saja mengalahkannya." Daud berseru kepada Allah, perisai perlindungannya. Kemudian, Daud merasa dapat membaringkan diri, lalu tidur, sebab Tuhan menopang dirinya. Ketika ketakutan dan pergumulan mencengkeram pikiran kita, dan kelegaan tergantikan oleh kegelisahan, kita dapat menemukan pengharapan saat berdoa kepada Allah. Mungkin kita tidak segera terlelap seperti Saul dan Daud, tetapi dengan tenteram, kita dapat membaringkan diri diam dengan aman, sebab Allah beserta kita dan Dialah sumber peristirahatan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, hal apa saja yang membebani hati dan pikiran Anda. Apa yang akan terjadi bila Anda sungguh-sungguh menyerahkan beban tersebut kepada Allah di dalam doa? Hal ini patut kamu ketahui. Daud sang pemazmur bukanlah ayah teladan, tetapi ia sangat mengasihi anaknya yang pemberontak, Absalom, anak yang ingin merebut tahta kerajaan dan berusaha untuk membunuhnya. Rencana Absalom tersebut hampir berhasil. Daud sempat meninggalkan Yerusalem bersama seisi rumahnya, pegawai-pegawainya yang loyal, serta orang-orang yang setia kepadanya. Banyak mazmur yang ditulis sebagai respons terhadap krisis pribadi atau nasional yang besar, bahkan sering kali keduanya. Gejolak dan ketidakpastian karena pemberontakan Absalom menginspirasi Mazmur 3. Banyak ahli meyakini bahwa Mazmur 4 juga ditulis pada masa yang sama. Demikian juga Mazmur 63. Yang menarik, ketiganya menyebut soal tidur. Aku membaringkan diri, lalu tidur, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, dan aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Kesulitan-kesulitan Daud selalu membawanya kembali pada keteguhan imannya di dalam Allah, yang selalu memberikannya keteduhan. Tuhan adalah perisaiku, Mazmur 3 ayat 4 berkata, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perisai adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh pada masa peperangan, untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah atau pedang. Perisai dikenakan pada tangan dan didampingkan dengan senjata lain seperti pedang, tombak atau gada. Perisai biasanya dibuat dari bahan-bahan logam atau dari bahan-bahan non-logam yang dianggap kuat dan tidak mudah hancur. Intinya adalah perisai itu adalah alat untuk melindungi diri dari musuh yang mengancam hidup kita. Daud dalam bacaan Mazmur 3 ini sedang menghadapi musuh yang paling berat dalam hidupnya. Musuh itu Goliat yang perkasa dari Palestina atau Raja Saul, melainkan anaknya sendiri, Absalom yang melakukan pemberontakan. Pemberontakan Absalom ditandai dengan berpalingnya rakyat dari Daud kepada Absalom. Daud merasa kehilangan dukungan suara rakyatnya. Raja Daud terkejut melihat suatu pemberontakan mendadak dan umum. Tidak hanya orang banyak,
tetapi melibatkan konselor atau penasehat pribadinya juga, dan banyak dari para pemimpin utamanya. Daud merasa bahwa kejadian ini bagaikan musuh dalam selimut yang tidak terduga. Pada situasi inilah Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan perisai yang melindungi dan yang memulihkan segala sesuatu, mengangkat kepalanya, karena kemuliaannya memiliki kapasitas melakukan semuanya. Daud berdoa di tempat kudus Tuhan, yang mengharuskan hidup dalam kekudusan, kebenaran, kesalehan, kejujuran. Daud tidak lagi mengandalkan perisai buatan manusia, melainkan Daud pasrah penuh kepada Tuhan agar Tuhan yang menjadi perisai bagi hidupnya. Pemazmur menyatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi. Sebuah nyanyian pengakuan percaya pemazmur kepada Tuhan, Sang Penyelamat di tengah segala penderitaan yang dialami karena musuh-musuhnya. Dengan hati teguh, pemazmur percaya dan berani menghadapi berbagai ancaman dan serangan terhadapnya karena yang menjadi perisainya bukan benda yang dapat hancur, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah keberanian karena Tuhan melindunginya. Demikianlah iman pemazmur kepada Tuhan. Pengakuan Raja Daud secara jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindunginya. Raja Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, ia tidak mampu melawan pemberontakan Absalom itu. Sebagai seorang ayah yang mengasihi Absalom, hati Daud pedih mengetahui kenyataan bahwa Absalom, putranya, sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tahta. Pula ia gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerang. Sungguh, situasi ini dapat membuat Daud kewalahan. Hal ini dapat menjadi titik akhir ia menyerah. Namun ada alasan mengapa Daud tetap bertahan, mengapa ia mampu mengatasi setiap halangan untuk keluar menjadi pemenang. Berkatalah Daud, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku." Daud meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tangan perlindungan Tuhan ibarat perisai yang menghadang setiap senjata yang dilontarkan musuh. Saat Daud ada dalam kesesakan, ia tinggal berseru kepada Tuhan. Tidak heran sekalipun situasi masih mencekam, Daud dapat membaringkan diri, lalu tidur dengan tenang. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan seperti ini? Pertama, Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Dan karena pergumulan adalah bagian dari hidup, ia mau menerima keadaannya dan bersedia menghadapi realita yang ada. Bila engkau bergumul, bersyukurlah karena itu tandanya engkau masih hidup. Terkadang Tuhan membuka keran pergumulan dalam hidup kita supaya kita lebih dewasa dan mampu untuk selalu mengucap syukur. Kedua, Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber perlindungannya, yang selalu membesarkan hatinya dan memberinya kekuatan. Itulah yang membuatnya mampu bertahan dan tetap menikmati hidup walau seolah tak lagi ada harapan. Sehingga dalam ketertekanannya ia mampu mengatakan betapa tenteram tidurnya dan tak sedikit pun ia gentar menghadapi musuhnya. Ketiga, Daud menaruh dirinya pada Allah, bukan pada senjatanya. Ia sungguh menyadari bahwa pertolongan hanya ada pada Tuhan. Walaupun di atas kertas Daud pasti mampu mengatasi pemberontakan anaknya, ia tak pernah takabur, dan tetap berseru meminta pertolongan Tuhan.
Daud yang begitu perkasa dan piawai dalam berperang tidak mengandalkan usaha dan upayanya sendiri. Ia tetap memerlukan Tuhan dan memohon pertolongannya. Karena itu, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, berdoalah kepada Tuhan sembari memohon agar Tuhanlah yang menjadi perisai hidup kita untuk melawan semua musuh kita di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 7 berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Berharap itu berarti kita berserah kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Nas hari ini memerintahkan kita supaya berharap kepada Tuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Alkitab menuliskan ayat ini dengan kalimat perintah. Pertama, karena dalam banyak kesempatan, manusia sering berharap kepada hal yang lain. Kedua, karena Tuhan tahu hal yang paling baik bagi kita adalah berharap kepadanya. Lai memberi judul perikop Mazmur 130 dengan seruan dari dalam kesusahan. Kita memang tidak tahu secara persis apa latar belakang dari pemazmur hingga menuliskan mazmur ini. Di awal pemazmur mengatakan, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan." Dari sini terlihat seolah-olah pemazmur sedang menghadapi suatu kesusahan yang besar. Dalam kesusahan yang dialaminya itu, pemazmur menyadari bahwa jangan-jangan karena dosa-dosanya kepada Tuhanlah sehingga ia mengalami kesusahan saat ini. Itulah sebabnya pemazmur memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Karena pemazmur tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, "Tetapi padamu ada pengampunan." Pemazmur juga yakin Tuhan akan segera menolongnya keluar dari kesusahan yang dialaminya karena ia percaya pada kasih setia Tuhan yang seringkali melakukan penyelamatan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Kita mungkin pernah berada pada posisi yang dialami oleh pemazmur ini. Kita sudah pernah mengalami kesusahan besar, di mana COVID-19 mengancam dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Di mana-mana jalanan sepi, sekolah-sekolah dan universitas serta beberapa kantor diliburkan agar masyarakat tinggal di rumah. Ibadah-ibadah dilarang di tempat-tempat ibadah, dilarang mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tempat-tempat hiburan, wisata, mal, dan kafe-kafe tutup. Akibat tinggal di rumah ini mempengaruhi kehidupan di semua lini, termasuk pengais rejeki dari ojol pun mengalami kesulitan. Semua masyarakat berteriak kesakitan dan penderitaan. Ada dua hal yang diimani oleh pemazmur dalam hal ini. Pertama, di dalam Allah ada kasih setia. Kasih setia yang dimaksud menggunakan kata hes, yang artinya bahwa hanya Tuhan yang memiliki kasih setia, belas kasihan atas umatnya, dan melakukan segala yang terbaik dalam hidup manusia. Kasih setia Allah selalu erat hubungannya dengan anugerah, seperti Allah membungkuk untuk memeluk kita yang tidak layak. Kasih-Nya adalah keputusannya yang bebas, bukan terpaksa, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, melalui Tuhan Yesus.
Kita diselamatkan dan campur tangan Roh Kudus memperbaharui serta menguduskan kita. Oleh karena itu, kasih setia Allah ini sungguh-sungguh merupakan mukjizat bagi orang percaya. Kedua, di dalam Allah ada penebusan. Anugerah dan kasih setia Allah dibuktikan dengan penebusan atau pembebasan yang Allah lakukan sendiri kepada umat Israel dan kepada umat manusia. Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang buruk kepada umatnya ataupun bermacam-macam penyakit untuk membinasakan umatnya. Sebaliknya, Allah selalu berjanji akan memberikan pertolongan dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Anugerah Allah limpah bagi setiap kita yang mau percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kita yang sejati. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk berharap kepada Tuhan sambil mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohonlah pengampunan darinya. Dengan beriman dan percaya kepada Tuhan, kita telah bisa melewati masa kesusahan akibat COVID-19 yang kita hadapi waktu itu. Karena pada Tuhan ada kasih setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan sebab Ia akan menolong dan melindungi kita setiap saat. Apa maksudnya lidah itu seperti api? Yakobus 3 ayat 6 mengibaratkan lidah kita seperti api. Untuk memahami metafora ini dalam konteksnya, kita perlu memulai dengan ayat 5. Bayangkan betapa besarnya hutan yang terbakar oleh percikan kecil. Lidah juga bagaikan api. Dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh. Ia merusak seluruh tubuh, membakar seluruh kehidupan seseorang, dan dengan sendirinya dibakar oleh neraka. Kebakaran dapat bersifat konstruktif atau destruktif tergantung pada pengendaliannya. Begitu pula dengan lidah. Api adalah salah satu anugerah terbesar Tuhan bagi umat manusia. Dengan api kita memasak makanan, memanaskan rumah kita, dan menghancurkan sampah yang bisa membuat kita kewalahan. Demikian pula, karunia berbicara mempunyai manfaat yang besar. Dengan lidah kita menyampaikan informasi, mengungkapkan kasih sayang, dan memuji Tuhan. Lidah yang terkendali dapat menyampaikan kehidupan dan kebenaran ke dalam dunia kita, memberkati dan mendisiplin anak-anak kita, dan mentransfer hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, seperti api yang melampaui batas, lidah kita juga dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian dan makian. Saudara-saudaraku, hal ini seharusnya tidak terjadi. Lidah yang tidak terkendali dapat meruntuhkan harga diri, menghancurkan hubungan, dan memerintahkan pelaksanaan rencana jahat. Bagaikan api di rumput yang tertiup angin secara tiba-tiba. Kata-kata kita bisa lepas landas, menyebar jauh dan luas dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Gosip, fitnah, makian, dan kebohongan adalah gejala lidah api. Kita hanya perlu menyaksikan cepatnya penyebaran desas-desus yang memalukan untuk melihat bahwa lidah itu seperti api. Yakobus 3 ayat 8 memperingatkan bahwa api lidah mudah sekali menjadi tidak terkendali. Tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah.
Ini adalah kejahatan yang gelisah, penuh dengan racun yang mematikan. Jadi, apa yang akan kita lakukan kalau lidah tidak bisa dijinakkan? Bagaimana kita mengendalikannya? Buah roh mencakup pengendalian diri, yang merupakan hal yang kita perlukan untuk memadamkan api lidah. Kolose 4 ayat 6 mengatakan, "Hendaklah tutur katamu selalu anggun, seolah-olah dibumbui dengan garam, sehingga kamu mengetahui bagaimana hendaknya kamu menyikapi setiap orang." Ketika kita menganggap anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, kita tahu bahwa lidah kita adalah miliknya. Perkataan yang pahit, perkataan yang penuh kebencian, dan perkataan yang kotor harus disalibkan dengan daging, atau perkataan itu akan mendominasi perkataan kita. Daging kita tidak mempunyai kuasa untuk menjinakkan lidah, hanya Roh Kudus yang bisa. Apapun pemberian baik yang Tuhan ciptakan, setan memutarbalikkannya. Lidah adalah salah satu area yang telah dirusak oleh setan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan lidah telah dibakar oleh neraka. Kita menentang upaya jahat setan untuk menghancurkan hidup kita melalui lidah ketika kita menyerahkan diri setiap hari kepada ketuhanan Yesus. Kita dapat mempersembahkan diri kita setiap hari sebagai korban yang hidup dan kita dapat secara khusus berfokus untuk memberikan lidah kita kepada Tuhan. Jauhkanlah mulutku, ya Tuhan, jagalah pintu bibirku. Kita dapat memohon kepada Tuhan untuk membuat kita lebih sadar akan kata-kata yang kita ucapkan dan segera bertobat dari komentar apapun yang tidak menghormati Dia. Lidah kita bisa diibaratkan api ketika kita menggunakan kata-kata kita untuk menghangatkan hati, menyebarkan kebenaran, dan menghancurkan kebohongan. Untuk menjaga lidah kita tetap terkendali, kita dapat memulai setiap hari dengan doa yang dipanjatkan Daud. Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di mata-Mu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Apa kata Alkitab mengenai ketidakinginan untuk berdoa? Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allah. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan berhubungan dengan orang lain, dan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Alkitab menasehati kita untuk tetaplah berdoa, sehingga sikap yang bermalas-malasan berdoa adalah dosa. Apapun yang menghambat hubungan kita dengan Allah atau yang menggiring kita pada pengandalan diri adalah kesalahan. Kita dapat menganggap tindakan Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 sebagai ketidakinginan berdoa. Mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan menjadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika Ia datang menjenguk mereka di taman. Oleh karena dosa mereka, hubungan mereka dengan Allah terputus. Komunikasi mereka dengannya terhambat. Ketidakinginan Adam dan Hawa itu berdosa, dan disebabkan pula oleh dosa. Apakah Anda dapat membayangkan seseorang berkata dia teman terdekat Anda namun tidak pernah berbicara dengan Anda? Hubungan tersebut, jika betul-betul ada, tentunya merenggang. Sama halnya hubungan dengan Allah seperti itu akan gersang dan tidak menyenangkan tanpa adanya komunikasi. Ketidakinginan berdoa berbalikan dengan hubungan yang baik dengan Allah. Umat Allah mempunyai keinginan yang alami untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu,
perintah Alkitab untuk berdoa diikuti oleh janji-janji yang indah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kristus adalah teladan terbaik akan gaya hidup yang berdoa. Ia adalah seorang pendoa, dan ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Jika anak manusia menganggap dirinya perlu berdoa, bagaimana lagi dengan kita? Ketidakinginan berdoa mengabaikan karunia perantaraan yang telah dipercayakan pada kita. Kita dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Paulus sering meminta doa umat Allah bagi dirinya dan ia juga setia dalam mendoakan mereka. Nabi Samuel menganggap doa bagi umat Israel sebagai bagian yang penting dalam pelayanannya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Menurut Samuel, keengganan berdoa adalah dosa. Ketidakinginan berdoa bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang lain. Dan kita tidak sebatas mendoakan orang yang layak didoakan saja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus memerintah supaya kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Inilah pesan Kristus, yakni mengasihi dan mengangkat semua orang dalam doa, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Doa meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah. Ketidakinginan berdoa mengurangi kemampuan kita untuk mendengar Kristus ketika Ia membisikkan saran atau tuduhan pada roh kita. Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir, tanpa berdiamnya rohnya di dalam hati kita. Maka kita akan tersesat di jalan yang sulit karena mengikuti pertimbangan pribadi kita. Ketika kita mendoakan supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga, menyimpangnya kehendak kita akan segera terungkap. Matius 26 ayat 41 juga memberi kita peringatan lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketidakinginan berdoa membutakan hati kita akan godaan yang mengepung dan semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat kita hanya berkembang melalui penerangan dan arahan Roh Kudus, dan hanya melalui kuasa Roh Kudus dapatkah doa kita menjadi efektif. Doa adalah tali kehidupan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kristus mencerminkan hidup yang senantiasa berdoa dalam pelayanannya sehingga kita perlu mengikuti teladannya. Seperti pohon di tepi aliran air, Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan kehidupan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan bahwa pemazmur tidak menggambarkan orang yang berbahagia itu sebagai pohon yang tumbuh, atau pohon yang tertanam, melainkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang pemazmur ingin sampaikan adalah bahwasanya pohon itu tidak tumbuh di tepi aliran air secara kebetulan atau sebagai akibat dari proses yang alamiah. Pohon itu tidak akan pernah tertanam di tepi aliran air seandainya tidak ada seseorang yang secara sengaja menanam bibit pohon itu di sana. Ini merupakan kiasan yang sangat indah untuk menggambarkan orang yang pada akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya.
Kebahagiaan sejati tidak akan pernah timbul, baik secara spontan, natural, maupun dengan usaha yang timbul dari kehendak seorang manusia. Sama seperti biji pohon tidak dapat memutuskan untuk tertanam di tepi aliran air, manusia tidak dapat membuat keputusan apapun untuk membuatnya hidup dalam kebahagiaan. Satu-satunya cara agar seseorang dapat menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya adalah apabila ada seorang pribadi yang berkuasa atas orang itu, yang berintervensi dan menempatkan orang itu ke dalam hidup yang baru. Pribadi yang dimaksud tentu saja adalah Allah, melalui Roh-Nya yang kudus. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Keberadaan buah menunjukkan bahwa pohon tersebut memiliki makanan yang berlimpah sehingga ada bagian yang dapat disimpan sebagai cadangan makanan untuk bertahan hidup ketika musim kering tiba. Tidak hanya itu, buah tidak hanya berguna bagi pohon itu sendiri tetapi juga bagi sang penanam pohon. Orang itu menanam pohon itu di tepi aliran sungai dengan harapan suatu saat kelak ia akan menikmati buah-buah yang matang, manis, dan segar yang pohon itu hasilkan. Demikianlah halnya mereka yang telah menemukan Yesus Kristus dan menerima hidup yang baru. Mereka tidak akan berkekurangan dalam segala hal yang baik yang mereka butuhkan. Mereka sama seperti Daud yang di dalam Mazmurnya mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Tidak hanya itu, hidup mereka akan berkelimpahan dengan kasih karunia Allah sehingga akan selalu ada berkat yang bisa mereka bagikan sebagai buah untuk membangun orang lain dan terutama untuk memuliakan Allah yang adalah Sang Penanam. Buah seperti apa yang akan mereka hasilkan? Firman Tuhan menjelaskannya, yaitu buah pertobatan, buah kebenaran, buah pengudusan, buah pekerjaan yang baik, buah roh, buah jiwa-jiwa. Dengan demikian, seperti kata pemazmur yang mengatakan bahwa daun pohon itu tidak akan layu, anak-anak Tuhan yang telah terlahir kembali tidak akan berputus asa. Justru sebaliknya, mereka akan selalu memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan mereka. Mereka akan giat bekerja bagi kerajaan Allah dan sekalipun lelah, mereka akan menemukan sukacita di dalam setiap jerih payah mereka sebab Kristus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan berhasil sebab Allah menyertai mereka dan mendengarkan serta mengabulkan doa-doa mereka. Karena itu, pastikan hidup kita telah ditanam Allah di tepi aliran air yang membuat hidup kita berbuah setiap saat. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau menyediakan pengharapan dan damai sejahtera saat aku menaikkan doa-doaku kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.